Salam dalam kasih Kristus. Ibu saudara, apa yang kita jawab kalau kita harus melakukan sesuatu, entah itu pekerjaan ataupun tugas, tapi kita tahu bahwa tugas atau pekerjaan itu penuh dengan resiko dan bahkan mungkin juga bahaya. Apakah kita bersedia untuk tetap melakukannya? Walaupun kita tahu ada sebuah konsekuensi kalau misalnya kita tetap mau melakukan pekerjaan itu. Kemungkinannya kita akan mempertimbangkan dengan baik. Katakanlah walaupun itu pekerjaan ada penghasilan yang sangat besar, tapi kalau resiko atau bahayanya juga besar, mungkin kita juga akan mikir beberapa kali untuk tetap mau melakukannya. Nah, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Ketika kita tahu bahwa kita diutus Tuhan di tengah pandemi, di tengah berbagai macam kekhawatiran, di tengah berbagai macam hal yang tidak menentu, kesulitan, dan berbagai macam hal yang membuat kita mungkin akan mengurungkan niat kita untuk tetap melakukannya. Apakah kita masih mau melakukan ini semua sebagai anak-anak Tuhan? Yesaya pasal 6 menceritakan bagaimana Yesaya ketika dipanggil Tuhan untuk diutus. Ia mengatakan bahwa dirinya itu adalah seorang yang najis bibir. Dia tidak layak, dan juga dia mengatakan bahwa dia berada di tengah bangsa yang najis bibir gitu. Tetapi ketika Tuhan Allah datang padanya, lalu di ayat 8 dia mengatakan, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Nabi Yesaya menjawab, "Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Ibu saudara, kita akan selalu berhadapan dengan bahaya, dengan kesulitan, dengan resiko yang besar, konsekuensi dari setiap hal yang kita lakukan. Walaupun kadangkala hal yang kita lakukan itu belum tentu benar, tapi kita suka tetap melakukannya walaupun sudah tahu resikonya gitu ya. Berbuat dosa, melakukan hal yang tidak benar, kadang kita tahu resikonya tapi kita tetap melakukannya. Nah, ini apalagi kalau misalnya kita harus melakukan sesuatu hal yang sudah jelas, sesuatu hal yang baik, tugas yang mulia, tanggung jawab yang bukan tanggung jawab biasa, tanggung jawabnya dari Tuhan. Walaupun ada risikonya, masa iya kita masih mau menolak? Masa iya kita tidak bersedia untuk menanggung resiko untuk perbuatan baik yang kita lakukan? Kita berada di tengah masa di mana kesulitan ini kita rasakan begitu berat. Ada begitu banyak hal yang rasanya membuat kita nggak apa-apalah kalau kita tidak mau melakukannya gitu ya. Nggak apa-apalah kalau kita tidak mau diutus. Tapi justru itu, Ibu Saudara, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan selama ini menerima berbagai macam kebaikan dari Tuhan, kita tetap siap kalau Tuhan mengutus kita di tengah-tengah berbagai macam hal yang mungkin kurang menyenangkan dan ada resikonya, seperti sekarang ini. Kita mau tetap mengatakan bahwa Tuhan, ini aku, utuslah aku. Aku siap untuk Tuhan utus, melakukan berbagai macam pekerjaan Tuhan, dimanapun kita berada. Apapun resikonya, yang pasti kita sudah berusaha untuk melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena walaupun kami lemah, kami berdosa, kami terbatas, kami tidak mampu, tetap Engkau mempercayakan kami dan tetap Engkau memberikan pada kami kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Engkau tetap mengutus kami di tengah-tengah berbagai macam hal yang tidak mudah, khususnya di masa pandemi saat ini. Biarlah hikmat Tuhan yang tetap menuntun kami dan Engkau tetap menjadi sumber kekuatan dan pegangan kami. Firman Tuhan yang menerangi pikiran dan hati kami untuk bersedia memilih apa yang baik dan benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau memampukan, Engkau menyertai dan memelihara kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Bapak Joni Saul. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama